Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya mau beri sedikit penjelasan tentang sakramen-sakramen dan terutama 3 sakramen pertama, pembaptisan, konfirmasi atau penguatan, krisma, dan Ekaristi. Yang kita semua tahu, sakramen adalah untuk kita orang Katolik suatu upacara di mana kita menerima kasih Allah, menerima karunia, rahmat untuk hidup sebagai Kristiani, pengikut Yesus. Dan setiap sakramen punya tujuan tertentu, tetapi menjadi suatu kesatuan. Dalam agama kita Katolik, sejak Konsili Trent diputuskan bahwa ada 7 sakramen. Pernah ada lebih, pernah ada kurang. Untuk orang Protestan ada 2 sakramen saja atau 3. Terserah, untuk kita Katolik ada 7, dan ini kekayaan yang bisa kita banggakan. Maka marilah kita mulai dengan pertama, ambil bahwa yang penting dalam sakramen-sakramen bukan aturan, tetapi semangatnya, artinya. Saya bisa sebagai contoh memberi yang dijelaskan dalam buku kecil Le Petit Prince, buku yang dari penggarang Perancis yang diterjemahkan dalam 230 bahasa. Di situ diceritakan suatu dongeng tentu bahwa seorang anak kecil yang hidup di dalam planet kecil berjalan-jalan dari planet ke planet, dan dia mengunjungi suatu planet di mana ada seorang yang menyala dan mematikan lentera. Planet kecil, dan di situ dia melihat bahwa aturan untuk itu tidak cocok. Dulu planet kecil itu putar seperti bumi, yaitu pagi matikan lentera, malam hidup lentera, dan sesudah itu orang itu bisa istirahat atau kerja yang lain. Tetapi lama-kelamaan planet itu lebih cepat, sehingga sekarang dalam 1 minit harus mati, hidup, mati, hidup. Dan orang itu berkata bahwa aturan tidak berubah. Inilah soalnya. Planet itu tahun demi tahun berputar semakin cepat, sedangkan aturan tidak berubah. Saya kira ini kisah saja, tetapi untuk kita Katolik, jangan kita pegang secara tertutup aturan itu. Semua sakramen dalam sejarah gereja seringkali diubah aturannya, tetapi artinya tidak berubah. Menyesuaikan dengan apa yang perlu pada zaman itu. Zaman berubah, aturan berubah juga. Dan dalam masa pandemi juga kita diberi kesempatan untuk menyadari itu. Orang yang begitu menyesal bahwa tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa menerima komuni secara langsung dan seterusnya. Sakramen Ekaristi tetap bisa kita hayati, biar online dalam pandemi. Nanti kalau habis pandemi, kita akan kembali kepada aturan yang apakah seperti dulu?
atau sudah diubah karena pengalaman baru? Ini yang perlu kita siap. Yang penting selalu mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen-sakramen, bukan melihat apakah rite atau aturannya cocok dengan apa yang dulu kita sudah alami. Apakah justru aturan yang sekarang memungkinkan kita mempunyai hati yang siap? Kalau saya pikirkan nanti bisa tentang Ekaristi misalnya, kalau di gereja orang duduk berdampingan ratusan atau lebih dan tidak kenal dengan tetangganya, apakah ini tanda komuni? Tetapi kalau dengan pandemi kita ikut misa dalam keluarga dengan merasa bersatu, itu lebih baik, lebih cocok dengan arti dan maksud Ekaristi. Komunio, berada bersama dengan Kristus, bersama dengan saudara-saudara. Ini hanya catatan begitu. Mulailah kita dengan pembaptisan. Justru ada orang yang tanya, apakah sedikit air di atas kepala tidak terlalu sedikitlah? Apakah tidak boleh tenggelamkan orang itu dalam sungai seperti dilakukan oleh pelbagai komunitas Protestan? Terserah. Dalam agama Katolik, kedua-duanya boleh. Dan kalau saya ingat, justru waktu saya di Libanon sebagai guru, 2 tahun di situ, di tengah-tengah orang Maronit yang adalah orang Katolik, tetapi ritenya ala Timur. Kalau ada pembaptisan bayinya dipermandikan di dalam air. Dan luar biasa, selalu ibu coba lihat apakah air tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Seperti waktu kita mandikan si bayi. Kalau untuk orang dewasa, kita tidak tahu sebenarnya apakah Yesus ditenggelamkan di Sungai Yordan atau hanya seperti seringkali dalam gambar-gambar, dalam lukisan-lukisan sampai air di lutut, dan Yohanes Pembaptis mencurahkan air di atas kepalanya. Terserah. Ada sekarang yang justru lebih suka ditenggelamkan dengan berkata ini cocok dengan kata Santo Paulus dalam suratnya kepada orang Romawi, dalam pembaptisan kita dimasukkan dalam kematian Yesus. Ini dilambangkan dengan ditenggelamkan dalam air dan keluar dari air, yaitu bangkit. Bolehlah kalau mau itu, tetapi ini tidak mutlak harus dilakukan. Bisa juga kita pikirkan bahwa 11 Rasul, Yesus berkata kepada mereka, kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus, bukan dalam air. Baca bab pertama dari Kisah Para Rasul. Kita juga tahu bahwa seorang yang masih katekumen, belum dibaptis, tetapi dibunuh sebagai martir, kemartirannya dianggap sebagai pembaptisan dalam darah. Maka yang penting bukan ritenya atau aturannya sedikit air atau tenggelam, tetapi yang penting artinya, lahir baru. Soal pembaptisan atau
mempermandikan diri memang sudah ada dalam tradisi orang Yahudi. Kalau mereka kembali dari pasar, mereka selalu mandi dulu karena takut nanti tadi di pasar temu dengan orang yang bukan Yahudi atau barang yang najis, maka pulang mereka mempermandikan diri. Dan Yesus dipersalahkan oleh orang Farisi karena murid-muridnya justru makan tanpa mencuci tangannya. Bukan soal ini higien, soal rite, aturan untuk tidak najis secara jasmani. Dan justru Yesus memperbenarkan dengan berkata yang penting bukan dari luar tetapi dari dalam hati. Ini yang menajiskan, bukan alat-alat dari luar. Yang pembaptisan sejak semula menjadi sesuatu yang baru. Dengan Yohanes Pembaptis dan beberapa kelompok lain, mulai bukan orang yang memandikan diri tetapi dipermandikan untuk lepas dari dosa, bukan dari najis jasmani. Dipermandikan bukan mempermandikan diri. Tidak ada orang yang bisa membaptis diri sendiri. Kita dibaptis oleh gereja atas nama Allah, atas nama Yesus yang suruh gereja buat itu. Dan gereja yaitu semua umat. Pun kita tahu kalau seorang yang bukan Katolik menghadap di rumah untuk ibu yang melahirkan anak, menghadap anak yang dilahirkan dan tidak akan hidup, orang itu boleh mempermandikan anak itu atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, asal dia bermaksud mengerjakan yang dimaksudkan oleh gereja. Kita tidak lahir Katolik, kita menjadi Katolik melalui suatu kasih istimewa dari Yesus, kasih istimewa dari Bapa kita, Allah, yang melalui sakramen itu melahirkan kembali kita. Itu yang barangkali kurang dimengerti. Dan untuk itu tentunya perlu persiapan. Pembaptisan dulu yang ada pada zaman Konstantinus, kaisar yang mau supaya agama Katolik diakui di kekaisaran Romawi. Dia sendiri minta dibaptis hanya waktu dia mau meninggal, karena takut kalau sudah dibaptis sebelumnya dan berdosa lagi, bahaya. Lama-kelamaan pembaptisan menjadi lebih biasa dan untuk semua. Waktu Santo Petrus membaptis Cornelius, dia membaptis seluruh keluarga, bayi-bayi juga. Karena justru bukan urusan kita, tetapi rahmat gratis dari Tuhan. Namun tentunya harus persiapan. Ini yang disebut prakatekumen, katekumen, dan juga kita tahu bahwa sesudah pembaptisan orang dewasa ada saat untuk ajaran yang selanjutnya sesudah dibaptis. Apalagi untuk anak bayi. Tetapi untuk anak kecil itu justru yang dituntut ialah supaya orang tuanya sudah siap. Saya sebagai pastor seringkali menerima bapa mama yang
istri itu, mama itu sudah hamil tetapi belum dilahirkan, dan mereka datang untuk mempersiapkan diri supaya sesudah anak itu lahir bisa dipermandikan, karena mereka sudah sadar akan kewajiban mereka untuk membina, mendidik anak itu. Pembaptisan bukan suatu rite atau kebiasaan yang harus dibuat supaya didaftarkan dalam buku pastoran, supaya ada pesta dan lain. Pembaptisan adalah menjadi manusia baru. Dan tentunya si bayi tidak akan minta dibaptis, tetapi orang tua mau memberi yang sebaiknya, seindahnya kepadanya dalam semua bidang, dalam bidang makanan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama juga. Asal mereka sadar dalam bidang agama. Dalam bidang lain, seringkali mereka tahu. Sesudah itu, ya dibaptis karena kebiasaan. Itu tidak cocok. Saya ingat waktu saya pastor di Paris dulu, waktu saya baru ditabiskan menjadi pastor rekan di suatu paroki di Paris, ada seorang nenek yang datang berkata, saya minta cucu saya dibaptis. Saya tanya, ibu, apakah orang tua dari cucu itu mau atau sadar akan arti pembaptisan? Katanya, mereka tidak peduli dengan agama. Saya katakan, kalau begitu saya tidak bisa, tidak boleh membaptis cucu ibu, karena nanti dia tidak akan dibina dalam agama Katolik. Nenek itu marah, tetapi ya apa boleh buat. Perlu kita menyadari bahwa pembaptisan adalah sesuatu yang sangat penting. Kelahiran baru, hadiah gratis dari Allah yang perlu diperkembangkan. Dan jangan lupa bahwa pembaptisan itu dijadikan dalam air dan Roh Kudus. Dalam bacaan hari Senin tanggal 17 ada bacaan dari Kisah Para Rasul di mana Paulus di Efesus bertemu dengan orang yang hanya dibaptis menurut pembaptisan Yohanes Pembaptis, tidak tahu bahwa ada Roh Kudus, maka terpaksa dibaptis kembali dan diletakkan tangan di atas kepala mereka untuk menerima Roh Kudus. Kita juga kalau dibaptis di Krisma menerima Roh Kudus untuk menjadi imam, nabi dan raja. Berarti pembaptisan bukan satu upacara, tetapi suatu perubahan total dalam diri kita. Suatu pintu untuk keluar dari yang membuat kita terkurung dalam kebiasaan dosa dan menjadi sungguh-sungguh anggota tubuh Kristus. Lantas dalam agama Katolik juga, kalau orang dewasa yang seperti saya alami di berbagai paroki di Kalimantan Barat misalnya, kalau orang dewasa dibaptis, pastor langsung memberi krisma atau penguatannya kepadanya dengan melaporkan kepada uskup tentu, tetapi langsung. Dan dalam agama timur, agama dari orang ortodoks juga, dalam pembaptisan langsung krisma, karena tidak bisa dipisahkan
Krisma adalah pengurapan dengan minyak untuk seperti nabi, seperti raja, seperti imam, menjadi orang yang membawa kabar baik, yang membawa sabda Allah. Pembaptisan dan krisma satu. Tentu sekarang di agama Katolik dipisahkan pada umumnya kalau untuk anak, yaitu dalam maksud memberi kepada anak itu lebih banyak pengetahuan dan kesadaran. Disebut sakramen penguatan, yaitu untuk memperkuatkan yang sudah diterima waktu dibaptis. Bukan memberi sesuatu yang baru, memperkuatkan yang sudah ada. Kadang-kadang orang berkata ini sakramen untuk menjadi dewasa. Ya, saya kira menjadi dewasa dalam agama, dewasa dalam Kristus tidak pernah selesai. Saya yang umur 81 masih seperti bayi dalam hal itu. Masih harus dewasa, tetapi itu justru berkat pembaptisan yang dikuatkan oleh krisma, sakramen penguatan. Sakramen itu sangat penting, tetapi jangan dianggap sebagai tambahan, sebagai logika lanjutan dari yang sudah diterima, karena kita dibaptis dalam air dan Roh Kudus, bukan dalam air saja. Dan untuk justru menjadi dewasa dalam iman, Ekaristi. Ekaristi yaitu hal di mana kita bersama sebagai jemaat menerima tubuh Kristus. Apakah saudara-saudari memperhatikan dalam upacara misa apa yang dikatakan? Dikatakan, ya Bapa, utuslah rohmu supaya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Lihat, 3 oknum dari Tritunggal yang bekerja di situ. Ya Bapa, kami mohon, kami, bukan Romo saja, umat. Santo Vincentius pernah berkata kepada sister, siapa yang merayakan misa? Pastor saja? Bukan. Kita semua yang hadir. Dan kalau kita lebih dewasa dalam iman, kita lebih dari pastor kalau pastor itu belum benar-benar menyadari tugasnya. Dan dia tambah, temu dengan Yesus bukan hanya dalam Ekaristi. Yesus hadir dalam orang miskin. Dia berkata, kalau kamu sedang mengikuti misa dan ada orang sakit yang datang minta ditolong, keluarlah. Kamu meninggalkan Allah untuk bertemu dengan Allah. Ini Ekaristi ada arti kalau kita merasa bersama dalam cinta. Ingatlah, perintah satu-satunya dari Yesus ialah saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita sampai mau mati untuk kita. Saling mengasihi. Kalau saya ikut misa, pergi komuni dan pulang dan tidak melihat tetangga, tidak merasa satu dengan tetangga, saya ragu-ragu. Sudah terima Yesus atau tidak?
Karena Yesus ini tetangga saya juga anggotanya. Kalau saya pulang dan justru tidak mau lihat apapun, ya, dan keluar dari itu tidak bicara dengan kawan-kawan, apakah saya sudah terima Yesus? Barangkali Tuhan yang tahu, tetapi saya bisa meragukan sedikit. Ekaristi adalah karya dari Allah Tritunggal untuk kita. Bapa yang mengutus Roh Kudus untuk mengubah roti dan anggur yang sebenarnya makanan khas dari orang sebangsa dengan Yesus. Tentu untuk kita roti tidak ada arti. Sayangnya tidak pakai nasi atau tidak pakai sagu, tapi pakai roti alat dari luar negeri. Anggur, apa arti untuk orang di sini? Tetapi kalau kita ingat bahwa inilah makanan dari Yesus, inilah minuman dari pesta di mana orang bergembira, baca semua mazmur di mana anggur dipuji sebagai yang menggembirakan, yang menyatukan. Itulah anggur dan roti kerja manusia diangkat oleh Yesus untuk menjadi roti surga, minuman yang mengubah kita seutuhnya, bergembira karena bersatu. Tiga sakramen itu yang menyatukannya tentu Roh Kudus di bawah Allah Bapa dalam diri Yesus. Saya harap kita bisa menanggapi hal itu dan tidak tanya apakah harus dalam bahasa Latin atau bahasa sehari-hari, apakah harus pakai aturan ini atau aturan itu. Ikutlah. Saya mau tambah sesuatu. Dalam kisah Pentakosta, dalam kisah para rasul, dikatakan bahwa waktu mereka sudah lama mempersiapkan diri, ini penting. Dalam doa, mereka lihat ada macam guntur dan gempa bumi dan ada napas. Ini istilah yang pakai, napas. Bukan angin yang buat sesuatu yang hebat, tetapi napas. Hidup kita adalah napas, dan napas berarti sesuatu yang harus selalu diulangi. Kalau saya berhenti bernapas, saya mati. Dan napas itu bukan sesuatu yang di luar hidup, yaitu istimewa seperti bahasa roh atau macam itu, tetapi yang justru saya lakukan hampir tanpa disadari. Kalau saya harus mengatur napas saya, tapi kadang-kadang justru saya harus, kalau lari, membiarkan napas itu menjadi tenang lagi. Ini Roh Kudus, ini hidup Kristiani, suatu napas yang memungkinkan saya bergabung dengan orang lain karena saya hidup, dan memungkinkan saya menerima dari Bapa Rohnya dan menjadi didampingi oleh Yesus yang janji ada bersama dengan kita setiap saat. Baptis pintunya untuk keluar dari dunia yang dirusakkan oleh dosa dan bisa dapat makanan Ekaristi. Dan ini berkat Roh Kudus
yang memberi kepada kita napas. Nah, sebagai penutup dari ajaran ini, saya mau ambil doa dari Sri Paus Franciscus yang dalam hari komunikasi sosial tanggal hari Minggu tanggal 6 Mei yang lalu. Doa itu sungguh-sungguh datang dan lihat, bukan sudah jadi, bukan pengetahuan, tetapi pengalaman nyata dan membuka mata. Dan dia berkata dalam doanya, Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari diri kami sendiri dan pergi mencari kebenaran. Ajarilah kami untuk pergi dan melihat. Ajarilah kami untuk mendengarkan, untuk tidak menumbuhkan prasangka, untuk tidak menarik kesimpulan terburu-buru. Ajarilah kami untuk pergi ke tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi, untuk mengambil waktu agar memahami, untuk memperhatikan hal-hal penting, untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak berguna, untuk membedakan penampilan menipu dari kebenaran. Berilah kami rahmat untuk mengenali tempat tinggalmu di dunia dan untuk mengatakan dengan jujur apa yang telah kami lihat. Ini berkat sakramen-sakramen itu keluar dari sifat kita yang selalu terkurung dan dijiwai oleh napas, yaitu Roh Kudus demi Kristus, karena dicintai oleh Bapa itu.